Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-32. Bapak dan ibu-ibu, melanjutkan kajian kita atau kajian kita bahwa kita hamba-hamba Allah ini, karena kita makhluk yang lemah, tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa hidup sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, dan mengurusi diri sendiri. Untuk itu kita butuh kepada Allah dan berhajat kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu sangat butuh, sangat berhajat kepada Allah. Baik kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kebutuhan duniawi, lebih-lebih untuk kebutuhan kehidupan setelah mati di akhirat nanti. Maka disitulah letak penting dan utamanya kita berdoa, memohon kepada Allah segala sesuatu. Kullu syai'in, segala sesuatu, nahtaju ilaih, yang kita butuhkan, kita kadukan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa in min syai'in illa 'indana khazainuh, segala sesuatunya di sisi Allah ada perbendaharaan. Allah memiliki semua. Dan kalau Allah hendak beri, tidak satu pun yang bisa menghambat, menghalangi pemberiannya. La mani'a lima a'ta. Tidak ada satu pun yang bisa menghambat, menghalangi apapun yang hendak Allah beri. Sebaliknya juga, tidak satu pun makhluk yang bisa memberi apapun yang hendak diberinya. Kalau memang Allah tidak berkehendak untuk memberi. Itulah yang kita ulang-ulang baca. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Allah Subhanahu wa taala suka, senang, yuhibbu ayyas'alahul ibad jami'a masalihi dinihim wa dunyah. Allah itu senang, suka dimohonkan kepadanya, diminta kepadanya segala sesuatu untuk kemaslahatan hamba, dimohonkan kepadanya, baik masalah dunia dan akhirat, masalah agama dan dunia, segala sesuatu. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, antara lain bunyinya hadis riwayat Tirmizi
Salullaha min fadlih. Minta dan mohonlah kepada Allah karunia-Nya. Fa innallaha yuhibbu, Allah tu senang, Allah tu suka ayyus Allah. Allah senang, Allah suka kalau kita meminta. Tanda kita butuh. Kalau bahasa orang Rawak, tanda aruk, tanda ingin, tanda yo, minta. Walaupun Allah tu tidak perlu diberitahu apa hajat, kebutuhan kita, karena Dia Maha tahu. Belum ada awak lah, dan bahkan belum ada alam lah. Segala sesuatunya lahir daripada ilmu Allah. Segala sesuatu sudah ditetapkan dan digariskan sampai akhirat. Jadi Allah tidak perlu lagi tahu, tidak. Cuma tanda wak butuh, tanda aruk, tanda iyo, minta. Itulah gunanya kita memohon. Kita sampaikan permohonan kita. Kita menyampaikan permohonan itu bukan berarti memberitahu kebutuhan, kekurangan, keperluan kita, tidak. Tapi Allah Maha tahu. Cuma kita mengeluhkan. Yuhibbu ayyus. Wa afdalul ibadah, bahkan sebaik-baik ibadah, seutama-utama ibadah adalah intizarul faraj. Menanti-nanti, menunggu-nunggu pertolongan Allah. Jangan sabar. Menanti, menunggu dengan sabar dan tabah, pertolongan datang, kemudahan datang, keringanan datang. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, itu namanya afdalul ibadah. Hadis itu disebut hadis hasan, seutama-utama ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba menunggu pertolongan Allah. Sebab orang yang menunggu pertolongan Allah itu harap, yakin Allah itu pasti menolong. Menunggu sabar, menunggu dengan tabah, tanpa mendesak dan tidak putus asa. Dan itu bagian ibadah. Sebab sabar itu kan ibadah. Yang tidak sabar, yang tidak tahan, yang tidak tabah, orang itulah yang berputus asa. Nah, menjelang pertolongan Allah datang, bantuan Allah datang, terus minta, mohon. Ini kita kan afdalul ibadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang lain disebutkan, juga dinyatakan hadis hasan, bunyinya adalah dari Anas bin Malik, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, hendaklah salah seorang kamu meminta kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, yas'al ahdukum rabbahu hajatahu kullaha, semua hajat, semua kebutuhan, semua keperluan, minta kepada Allah. Ajo hatta yas'al, hingga minta juga lah kepada Allah. Syiak sa na'lihi, syiak sa tali trompa putih. Idan qata'a, apabila tali trompa, tali sandalnya lapih, tangga putih, mintalah kepada Allah, ya Allah. Artinya apa? Bukan meminta tali trompa kepada Allah, bukan minta tali sandal kepada Allah, tapi begitu kita butuh kepada Allah, kepada hajat kepada Allah. Jadi kalau orang awak mengecek seketik Allah, seketik Allah, ia begitu. Tanda kita butuh. Tanda kita ko ada tampik mengadu, ada tampik curhan, ada tampik meminta, ada tampik mengeluh. Jadi seketik ya Allah, seketik ya Rabb, seketik ya Rahman. Balak lah putus itu tadi tumpamu ya Allah. Barakallah la hilang lo ya Allah. Begitu. Kenapa? Ya Allah senang begitu. Tanda kita lemah.
Hatta yas'al, sampai-sampai hamba itu minta syiasa. Syiasa tali ni'alnya putih, tali na'lihinya putih. Mintalah. Tak masalah, kadukan kepada Allah. Nah, kalau orang punya amak kan, punya biaya, punya mande, kan tiap sebentar, oh biaya. Oh mande. Oh amak. Kenapa? Dia punya amak, dia punya biaya, dia punya amai, punya mande, bundo, alah namanya. Sebentar macam. Karena dengan membaca seperti itu ada terasa nantilah dibantu, nak dibantu, ditolong, nak ditolong. Nan biaya awak, nan nama awak kita tu kada mengarai lah menolong kita untuk sebentar. Tapi malapehan keluhan awak, malapehan anan sedang dialami. Rasa lapih walaupun nak tolongnya. Biaya itu dari mana berada? Kadang-kadang di kampung. Awak di perantauan, oh biaya. Oh mana kan doang, tu mangko bana awak. Tanda kita punya biaya. Itu kan contoh saja. Tanda kita ko hamba Allah. Hamba Allah. Ya. Tanda kita mempunyai Rabb. Kalau orang awak acuk macam itu nalah. Walaupun bacanya ndak mantap. Oh itu nalah kayu. Itu kayu ko banagu. Itu nalah kayu. Kalau dikecikkan kepada orang nan alim tu bangih awak tu nalah kayu tu. Nang kerana tu nalah. Tapi biarlah begitulah orang gek-gek buat sesuatu. Deknya merasa dia memiliki Rabb, memiliki Allah yang maha punya segala-galanya, maha kaya. Sebab itu nalah kaya. Atau mangko mana mati sudah dengan kehendak. Sepasai-pasai, sebagi-bagi, seberah-merah, mati sudah dengan kehendak. Dah taluk dengan terkait itu nalah. Kenapa? Nyo mengeluh, tapi bahasanya seperti itu. Nah, kalau kita pandang sisi negatif, itu negatif sesadalah. Salah, mana sadalah bahasa orang awak, mana sadalah. Pada pek bahasa Arab kepanjang, so nak nak ke? Tidak, itu tandanya apa cakap? Yang mengeluh sebenarnya, bukan minta mati. Mati sudah dikehendak oleh Tuhan. Ya nak? Cukup apa son? Itu nalah mati sudah dikehendak. Taluk dengan tak kerja, kau mencari laku anak. Ini sebenarnya tidak ingin mati. Tapi bahasanya bahasa mengeluh. Kenapa dia mengeluh? Dia punya Tuhan. Dia punya Rabb. Ada sampai As-Samad. Tidak masalah. Sabut salah nama Allah tadi. Tidak masalah. Tapi ansu-ansu sama batuan masa bacanya. Ansu-ansu sama lurihan bacaannya kan. Tuhan Allah. Ya ansu-ansu lah jangan Tuhan Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, dan macam-macam. Nyanyi. Allah tu senang kalau kita nyanyi. Kalau disabit tadi, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah seseorang itu meminta kepada Allah semua hajatnya. Aja. Ya sami-sami jarum-jarum pentul juga kaja-kaja hilang. Kalau bahasa amai yang di kampung, pentuang, itu adalah malah kaja ikut letaknya. Itu adalah di malah kaja letak. Ini paham kasih baca. Pentuang, itu adalah di malah kaja ikut letak. Di malah kaja. Hajai bala poran lo ka pero itu pinjam itu dan lo iya punya Allah orang punya Allah lah namanya Allah senang cuma ansu ane kedan su mamelo icaro no
Kalau salah tu salah kepanjangan seorang jadinya tak ansuam melo icaroni. Bah supaya nanti jangan sampai bacanya itu tidak pas. Tidak pas. Kajai dimakannya je. Ko ala hilang ida puak ini ko. Apa ko? Bawang. Tanalah imalah bayang cakap. Tanalah imalah. Pisau di tangan. Tuan Allah imalah pisau. Pisau di tangan. Lazimkan menyebut. Cuman ini cakap tapik-tapik lah. Tapik-tapik. Tidak salah, memang suka begitu. Senang menyebut ya Allah. Kan Tuhan Allah tu kan dengan ya Allah. Ya Allah, di mana bawang putih tadi? Ya Allah, di mana ya Allah? Ya Allah, ya Allah. Begitu. Dan kadang tokok kepala kan? Ya Allah. Di mana caranya ya Allah? Kata kau, ibu-ibu tak itu je biasanya. Ya Allah. Mesti begitu. Tanda kita punya Allah. Kain-kain berserak-serak. Cipia pinggan tak bersuah. Rumah tak bersapu. Ayah nasi alumma. Ya Allah, aku tak ikut benar ya Allah, ya Allah. Memang Allah ya Allah, tapi begitu aku punya Allah. Liyas'al ahdukum hajatahu. Minta Allah. Hatta yas'ala. Hingga minta pula lah kepada Allah tu. Itu cukup. Anan putih. Anan tangga, anan hilang. Lapang tak sudah tu? Tu mana para luni kita menyebut Allah, 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 Allah. Kurang ibu, kurang lah. Tiok sebantahnya aku. Tiok sebantah itu. Orang pemain bola ni itu suruh awak tu tiok sebantah aku. Kabar tinju bagaimana mangkonya je. Kan nyo merasa ada tampek apa? Kan paham kan tak sebentar tu. Entah batu aku tak nama entah kabari tak boleh. Kau tak pernah malam lah. Ya, sana tu. Kadang-kadang tanda keberuntungan dicupnya jarinya pakai cincin. Ala batir dulu di bujang-bujang awak lah mangko. Tapi ini begitu keyakinannya. Keyakinannya. Nah, itu sebenarnya kita memang tak bisa lepas dari Allah. Kita makhluk yang lemah, yang kurang, yang tidak mampu apa-apa untuk menyukupkan kebutuhan kita. Nah, sahkah itu? Sah. Bolehkah? Boleh. Dilarang tidak. Bahkan disenangi seperti itu. Was'alullah min fadlih. Tadi kan surah An-Nisa kita baca. Surah An-Nisa, surat keempat, ayat 32. Tadi kita baca di awal. Was'alullah min fadlih. Mintalah kepada Allah tu karunianya. Dia memiliki karunia. Dzul fadlil azim. Ada nama Dzul Fadli? Tak ada suka Dzul Fadli. Yang Dzul Fadli itu Allah. Zu pemilik yang mempunyai. Zu yang memiliki yang mempunyai. Dzul Fadli yang mempunyai karunia. Siapa yang punya karunia? Allah. Al-Fadlu, karunia itu datang daripada Allah. Karena Allah itu pemilik karunia. Asli pemiliknya dia yang punya. Andaikan manusia ada yang punya, yang mengatakan Dzul Fadli namanya, itu sekadar nama. Ini Dzul Fadli, tapi bensai. Segala tidak ada. Tapi Allah Dzul Fadli memang dia punya. Bahkan Dzul Fadlil Azim, pemilik karunia yang sangat besar. Karena Allah yang punya Al-Fadl, karunia. Bahkan Nabi Sulaiman mengatakan ketika hanya memperoleh sesuatu, hadza min fadli rabbi. Ini adalah termasuk karunia Tuhanku kepada. Dunia.
maka mintalah. Dalam surah An-Nisa ayat penggalan ayat terakhir ujungnya was'alullaha min fadli. Minta dan mohonkanlah kepada Allah itu karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah itu adalah Dia terhadap segala sesuatunya Maha mengetahui. Untuk itu dalam ayat tadi kita baca intinya kan la tatamannau ma kharallahu bihi ba'dakum ala. Jangan sampai kita ko dangki bandangki ebek maebek. Bahasa kami namanya ebek. Ebek ko orang menapek hati mengkuruk. Bahasa kami Singapura namanya ebek. Ana ebek mengkuruk hati mencari orang menapek ko. Bangi sentinya kalau mencari orang ko balabi, punyo, balabo. Ebek ko dawa bingi. Ebek bingi jangki iri. Itu si orang batu kagala sini. Ebek. Untuk itu kamu jangan sampai ebek dangki bingi iri. Saki hati mengkuruk menjajuk berang tak sanang mencaliak. Sebagian orang mendapat rezeki, termasuk pembagian yang telah Allah tetapkan. Laki-laki 2 kali lipat bagi perusi. Janganlah kamu saling melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kalau nak niyo lo minta kepada Allah. Mengau orang disakiti, ya Allah nak bagi. Mengau orang didandami, mengau orang dijajui, mengau orang dimangkuroi. Tahu dimangkuroi? Mangkuruk apa aku? Mangkuruk ko hati itu menggerumas saja. Menggerumas. Ya kalau ingin dan orang minta kepada Allah. Tak usah orang tu dimarahi. Itu kan dipilih. Allah melebihkan Adam, bangi, itu dipilih. Kalau ni Allah minta pula. Ini cuba dia anak-anak ni ko. Nampak dia no adiknya mendapat kok godok, kok kue, kok ala, nampak ni. Ni kan dia. Sama lagi aku. Nenek larinya pula minta ke nenek. Sama lagi aku, amak larinya pula. Itu yang boleh rencak. Tak punya adik nanti ambil atau nona bertampai, nona bangi. Kan? Adik jika rawanya bangku-bangku selagi hamak terus. Minta ke hamak tu. Dari mana dapat kasinan pai. Jadi was'alallah, sebab karunia itu datang daripada Allah. Nikmat itu daripada Allah, rezeki daripada Allah, segalanya daripada Allah. Mintalah kepada Allah. Jangan orang yang dikasih Allah dimangkuroi, dijajoi, diebei, didangki. Minta kepada Allah, was'alullah min fadli. Allah punya karunia. La tatamannu. Allah tu alim. Allah tu sangat maha mengetahui siapa yang patut, siapa yang layak, siapa yang pantas untuk diberinya sekian. Yang paling tahu Allah daripada seseorang kedagi. Walau dalam ayat disebutkan wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatunya termasuk rezeki karunia tidaklah kami turunkan melainkan sesuai dengan kadar ukuran-ukuran tertentu yang telah diketahuinya, berapa yang pantut, berapa yang pantas. Ini tidak harus sama dulu Allah gitu. Sebab kebutuhan kita tidak semua berbeda-beda. Itu yang tadi. Jadi balik kita kaji pangka. Minta salah kepada Allah. Anam parlu anam ketujuh. Nak minta nak beli tu tanggung. Kalau minta surga, minta mana surga Firdaus. Nanti tanggung aku masuk surga aja. Meminta sih tak salah. Meminta kabuliah tu meminta ke kabuliah. Minta ke orang yang punya tak salah tu.
Nah, di antara sekian hal yang perlu kita kadukan, kita minta, kita mohon, kita doakan kepada Allah, ada namanya prioritas. Ya. Kan ada nan lebih parah. Orang-orang nang kakobai, itu kobai. Kobai. Tahu kobai. Itulah bahasa kami di gunung sana. Kobai, kau kamati. Orang-orang nang kakobai, tak tobai, kobai. Tentu berbeda dengan permintaan anak bodoh nan juga enggak ada. Anak bodoh prioritasnya lain. Orang nang kakobai itu, orang nang kepai umur 80 kata, kan kepai itu. Tak sama minta. Jadi ada prioritas, Pak. Ada permintaanku, permohonan kepada Allah, semua orang butuh itu. Namanya hidayah. Itu tanpa pandang umur, tanpa mencari sia orangnya. Sebab semua orang butuh hidayah. Itu prioritas sama. Hidayah dibagi loh. Yang pertama hidayah dalam arti hidayah khusus berupa keimanan. Taufik. Kalau kau orang Muslim, orang mukmin lah dapat kau. Tak perlu itu minta lah. Kalau minta petunjuk berupa hati terbuka lah terbuka hati. Supaya beriman lah beriman. Supaya beramal lah beramal. Jadi bukan hidayah berarti masuk Islam. Hidayah terbuka mata hati untuk bersyahadat, tidak. Tapi hidayah yang kedua, hidayah dalam segala hal. Petunjuk dalam segala hal, bimbingan dalam segala hal. Dan masing-masing itu tidak sama. Kan tidak sama kan? Nah, minta itu. Contoh, dalam salat kita kali membaca itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Tunjuki aku. Itu bukan petunjuk berarti petunjuk hidayah menerima kebenaran. Hidayah bukan berarti hidayah dalam artian khusus Allah berikan kepada hati seorang sehingganya Islam, sehingganya bersyahadat, sehingganya beriman. Tak. Hidayah berarti minta segala petunjuk dalam hal-hal yang akan kita butuhkan, kita perlukan dalam setiap beramal, setiap beraktivitas, setiap melakukan sesuatu yang kita inginkan, perlu hidayah. Petunjuk supaya yang kita lakukan, supaya yang kita kerjakan jangan salah. Jadi hidayah itu tu. Hidayah petunjuk untuk supaya yang kita kerjakan, yang kita amalkan, yang kita lakukan jangan sampai tidak benar. Jangan sampai tidak diredai. Jangan sampai melenceng. Jangan sampai tidak diberikan hidayah. Kau butuh hidayah setiap saat. Setiap saat. Tentu bagi orang tua tu hidayah yang dimintanya bukan tak sama yang mudah. Hidayah beri yang petunjuk ialah jangan di hari tua mukoha. Sampai masih melakukan hal-hal yang tidak layak lah, tidak pantas. Berilah mu petunjuk bahas supaya nak batu-batu wasili. Dan sadat pun luruh miang. Dan tapek sin ko miang. Sin li. Dan tapek sin li. Dan batu-batu namanya sadat. As-sadat fil amri. Allahumma inni as'aluka, dalam ayat Allahumma inni as'alukal huda was sadat. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, al-huda, petunjuk. Bukan petunjuk masuk Islam. Petunjuk setiap apa yang akan kita lakukan. As-sadat, nan batu-batu. Sadat ko tapek lurih betul. As-sadat fil amri. Itu contoh. Nan kan tak kamu kilo kita sabik sadualah nak ini dah. Inti kajiwa sapagi ko adalah jangan sampai kita jemu
panik, bosan, mengadu kepada Allah. Itu inti, Pak. Tak boleh. Allah senang malahan dikadukan kepadanya segala sesuatu. Kenapa? Kau nak sombong loh. Allah senang diminta. Manusia marah jika diminta. Itu perbedaan. Kenapa marah manusia? Manusianya punya kebutuhan loh. Nya punya hajat loh. Nya punya persoalan loh. Nya mempunyai keterbatasan loh. Tapi kalau Allah maha semuanya, mintalah kepada Allah. Inti jangan jemu, jangan bosan, jangan panik, jangan patah hati. Teruslah meminta, mengadulah, memohonlah, minta sampai-sampai persoalan kecil pun. Kalau nanti tadi kita baca sampai-sampai Quran nanti jadi yu ayam-ayam ke rumah tunalah ya baca. Masuk ayam ke rumah, bakat tabuan ayam di rumah mencari sarang. Tunalah ya bacalah. Ya Allah, ya Allah. Terus nak masalah. Tando kita ko hamba Allah. Tando laimah tampe mengadu. Iya. Kadang-kadang ada nak sambil bangi ke Allah tu. Itu Allah itu mangkubana paling enak wah. Kadang-kadang baca la ilaha nak selesai. La ilaha ba'alahu. Nak selesai la ilallah. Makannya padi di ayam ya. La ilaha la ilaha nak selesai tu sampai mengerti. Tapi maksudnya ndak itu, maksudnya mengadukan anak sedang dirasuh kepada Allah. Kalau kita pandang negatif itu negatif jelas ada Allah. Nya mengadu kepada Allah, anak sedang tandonya lai marasu Allah tu lai itu. Allah tu wujud, Allah tu ada. Allah tu sampai mengadu terus tak masalah. Cuma yang tadi pelok saja bahasa noleh. Pelok cara noleh. Tu yang pertama, yang kedua inti kejiwa sebagai itu. Bahwa kita ke lebih banyaklah curhat kepada Allah daripada ke orang. Lebih banyaklah mengadu kepada Allah ke orang. Bila perlu mengadu sih kepada Allah. Karena orang tu orang. Kadang-kadang makin curhat kenya makin sama tu. Kalau amai-amai ko atau pak pandan tua tu, cobalah curhat mengadu kepadanya. Ani kaduan, dinyo lelo. Kaduan pindang yang nge. Digo pinggang yang nge. Din aku kapalo ko indak mailakaan. Pinggang yang nge adino kapalo nak mailakaan je mengacara. Iya, kapiradan kakiwa. Keceknya pedang-pedang jantung dia mengadik-ngadiknya no. Ado-ado saya. Curhat melah kepada Allah. Itu inti kejiwa sepagi kini. Bahasa kita memang butuh kepada Allah dan jangan sagan-sagan lo menyebut Allah tu. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ba'ala ko ya Allah. Terus yang perlu caranya diperbaiki, adab-adabnya. Jadi nyo ndak salah sado Allah nomiang lo bu. Ndak sado Allah sado no sin do. Cuma namanan ndak batua dilurian, namanan kencong dilurian kan begitu. Mamohon mana? Yang sambil mengerti lo Allah. Ya bangi kapak no tapi mengerti nama Allah. Sama sih kalau nyapa itu adalah apa? Rasanya itu kaji pagi kini kau kaji pagi kau kaji orang gaik-gaik, kaji parangai orang gaik-gaik dan memawak saudaranya gaik-gaik. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.